Tes 1, 2, 3. Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah di malam hari ini masuk ke pertemuan ke-6 ya. Kemarin saya sudah sempat bahas tentang UTS. Jadi ini ada hubungannya dengan UTS ya. Jadi kemungkinan tinggal satu pertemuan lagi untuk menuju ke UTS ya. Pertemuan ke-7 minggu depan, terus sekarang pertemuan ke-6, minggu depan pertemuan ke-7, pertemuan 8 UTS, habis itu libur Idul Fitri ya. Nanti masuk lagi setelah Lebaran. Oke. Di minggu kemarin saya pernah bahas tentang masalah proyek UTS-nya ya. Jadi proyek UTS-nya itu buat infografis. Kenapa saya rencanakan UTS yang buat infografis? Karena ada hubungannya tentang sistem informasi, termasuk bagaimana menampilkan data ya, dalam bentuk grafis, bagaimana pemilihan warna dan bentuknya. Jadi harus ngerti dulu ya. Nah, sebelum nanti diimplementasikan di program, kalian buat dulu nanti UTS-nya adalah buat infografis dalam bentuk gambar saja. Gambar dulu. Datanya dari mana? Nanti saya jelaskan. Oke. Mata kuliah kita konsep sistem informasi, jadi ada hubungannya. Sistem informasi kan banyak ya sebenarnya. Ada informasi manajemen, informasi geografis, informasi kepegawaian, penggajian, kehadiran, dan lain sebagainya. Ada banyak-banyak macam. Intinya sih, bagaimana kita mengumpulkan data dan menampilkannya. Kemarin kita sudah bahas tentang perbedaan data dan pengetahuan kan. Apa itu data, apa itu pengetahuan, apa itu informasi. Ya intinya seperti itu. Jadi ada data banyak dikumpulkan dalam sebuah sistem, dalam sebuah aplikasi, outputnya adalah dalam bentuk pengetahuan atau dalam bentuk informasi. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk entah itu dalam bentuk untuk laporan kepada atasan, untuk pengambilan keputusan, dan lain sebagainya, tergantung dengan kondisi dan data yang ingin disampaikan. Nah, di malam hari ini, saya akan bahas tentang konsep infografis. Ya, hubungannya bagaimana menampilkan data dengan menarik sih. Itu sih, kadang ada beberapa yang salah. Bahkan pernah lihat di infografis yang pernah ramai itu di TV aja, ada wartawan menampilkan infografisnya salah gitu. Saya lupa naruh fotonya di mana. Ada TV, salah satu TV swasta itu menampilkan infografis dalam bentuk apa ya? Prosentase, lingkaran, bar gitu, tapi harusnya kurang tepat gitu. Banyak yang kritik. Pertama, apa itu infografis? Jadi menurut Cambridge Dictionary, kamus dictionary, kamus Cambridge, infografis didefinisikan sebagai gambar atau diagram atau sekelompok gambar atau diagram menunjukkan atau menjelaskan suatu informasi tertentu. Informasi infografis dapat terdiri dari hanya satu atau diagram berisi informasi maupun rentetan gambar yang menjelaskan satu topik informasi tertentu. Panjang juga ya, padahal intinya ya sama sih. Bagaimana menampilkan data dalam bentuk gambar gitu. Kalau orang baca data dalam bentuk teks angka-angka kan rumit. Nggak bisa diambil keputusan, nggak bisa diambil pengetahuannya gitu ya. Kalau dalam bentuk gambar kan lebih mudah. Intinya sih seperti itu. Bahkan kadang ada beberapa lomba gitu ya, lomba pembuatan infografis, desain infografis. Nah, apa hubungannya visualisasi data dengan infografis? Visualisasi data. Nah, sistem informasi kan hubungannya tentang SI, sistem informasi kan hubungannya tentang visualisasi data. Nah, visualisasi data ini berhubungan dengan infografis. Makanya materi hari ini tentang infografis. Jadi visualisasi data memberikan gambaran tentang informasi yang diinterpretasikan. Infografis dan visualisasi data bekerjasama untuk memperjelas dan menyajikannya dengan cara yang menarik secara visual. Jadi tujuan utamanya sih pembuatan dashboard seperti ini ya. Nah, dalam sistem itu bagaimana biar lebih menarik. Nggak cuma dalam bentuk angka gitu saja ya. Kalau bisa sih ada chart, ada pie, ada grafik gitu, ada lingkaran. Sekarang udah banyak framework gitu ya, tinggal digunakan.
Langkah-langkah dalam pembuatan infografis. Yang pertama memilih topik. Ini kalau kita belum menemukan topik ya. Memilih topik, menentukan audiens, mengumpulkan data, visualisasikan data ke dalam infografis. Nah, 2 langkah ke atas ini mungkin nggak perlu kita lakukan ya. 3 langkah ya. 3 langkah ke atas ini mungkin nggak perlu kita lakukan. Kenapa? Karena untuk UTS-nya nanti ya kalian bisa ngambil data langsung yang ada, data real yang ada ya. Langsung mengumpulkan data gitu. Nggak perlu mengumpulkan data, tinggal langsung ngambil datanya. Di mana yang telah saya sebutkan di minggu kemarin ya. Data silakan ambil di Open Data Jabar. Ini untuk data Jawa Barat ya. Ini di sini ada banyak, kalian bisa cari data apa saja per departemen dan lain sebagainya. Bisa kalian ambil dalam bentuk CSV atau dalam bentuk APA. Nanti kalau untuk UTS sih kalian ambil dalam bentuk CSV ya, Excel. Ada Excel juga, terus kalian olah, kalian rubah ke dalam grafik, terus kalian tampilkan dalam bentuk infografis. Jadi datanya data real. Kalau enggak, Open Data Jakarta. Tiap provinsi kemungkinan ada, tapi saya kurang tahu kalau provinsi yang lain. Yang saya tahu 2 provinsi ini yang paling sering dipakai. Di sini kalian bisa ambil data apa saja, terus kalian tampilkan dalam bentuk infografis. Itu UTS-nya, jadi sudah saya kasih tahu dari sekarang. Jadi silakan dicicil, nggak apa-apa. Jadi otomatis langkah-langkah dalam pembuatan infografis ini sudah kalian. Nah, berarti kalian memilih topik dulu ya. Topiknya apa gitu ya? Topiknya otomatis ya kalian buka dulu websitenya, kalian cari yang menurut kalian menarik gitu ya. Dan yang datanya lumayan banyak, karena kadang datanya ada yang nggak banyak gitu, maksudnya dikit. Kalau ditampilkan dalam infografis kurang gitu. Jadi bisa cari yang datanya lumayan banyak. Menentukan audiens, nah audiensnya otomatis siapa saja sekarang. Terus mengumpulkan data, kalian bisa ambil di website, terus visualisasikan data ke dalam infografis. Nah, topik ini ambil data yang banyak, entah data kemiskinan, data kebakaran, bencana, yang banyak itu seperti itu ya. Data transaksi, ekspor-impor ada juga. Di sini ada semua. Yang datanya ada banyak gitu, misalnya 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir. Yang kalau cuma 1 tahun terus per bulannya kok ada banyak yang kosong ya jangan diambil, karena nanti ditampilkan dalam bentuk infografis ya agak dikit, agak kurang gitu ya, grafiknya akan nggak menarik. Biasanya di otomatis ada per kecamatan, per kabupaten gitu. Jadi diusahakan nanti infografisnya juga ada peta, biasanya dalam bentuk peta gitu. Seperti kalau kalian sering lihat kemarin-kemarin ketika awal-awal COVID kan banyak infografis. Banyak yang membuat infografis tentang COVID ya. Per daerah, per kota, per kecamatan bahkan. Nah, kalau sudah paham tentang itu, maksudnya sudah penemu data, tinggal sekarang implementasinya ke dalam sebuah infografis. Selanjutnya kalian harus paham tentang teori warna. Nah, ini yang penting, teori warna. Nah, kadang banyak yang masih, ya mungkin karena bukan mahasiswa seni, jadi nggak paham tentang pemilihan warna. Jadi kadang kalau mau buat sesuatu, buat website atau apa, kadang saya juga nanya ke teman yang jurusan desain ya, jurusan entah itu desain grafis atau jurusan lukis dan lain sebagainya. Masalah warna yang cocok ini warnanya apa gitu. Karena mereka yang lebih paham. Sama di kafe gitu, jurusan desain komunikasi visual. Teori warna itu penting. Kalau kalian perhatikan di film, ini yang paling gampang sih filmnya. Kalian kan bisa lihat tone gitu ya. Ada nada warnanya itu kan saling berhubungan. Kalau dalam editing video biasanya color grading gitu ya. Jadi di sini kan ada analogus, ada istilah komplement. Jadi warnanya itu nggak ngasal. Jadi dia milih baju, milih warna tembok, warna pakaian, warna rambut itu disesuaikan. Biar tampilannya itu sesuai dengan teori. Jadi nggak ngasal. Kebanyakan film seperti ini. Jadi kadang ada tone-nya agak gelap gitu ya. Agak biru, agak hijau, agak merah itu. Ya, Mbak. Nah, teori tentang warna itu kalian bisa lihat di Corel sebenarnya. Di Corel sudah ada istilahnya komplement, analogus, triangle. Yang pertama kombinasi warna analog. Nah, saran saya kalau dalam menampilkan infografis itu jangan lebih dari 3 warna ya. Maksimal 3 warna.
2 warna paling dominan, 1 warna mungkin untuk tambahan dikit-dikit ya. Kadang orang yang nggak paham seni atau apa ngasal semuanya hampir 4-5 warna ada dalam satu foto, dalam satu poster itu dilihat nggak menarik ya. Standarnya emang ini, standarnya kombinasi warna analog atau yang berdekatan. Ini namanya color wheel, roda warna. Ini yang dijadikan patokan dalam pemilihan warna ya. Jadi kalau kalian milih warna, saya lebih suka hijau. Nanti hijau itu pasangannya apa? Nggak tiba-tiba langsung pilih warna lain gitu ya. Jadi kalau kalian menggunakan teori kombinasi warna analog, ya hijau muda, hijau tua, sama kuning. Gitu. Paling nggak maksimal 3 warna. Jangan lebih dari 3 warna. Nah ini contohnya. Jadi 3 warna yang saling berdekatan. Kuning, oranye, sama orange. Kalau nggak seperti ini, ya nanti akan kelihatan kurang menarik. Orang seni biasanya ngerti masalah warna gitu ya, karena dia paham. Terus kombinasi warna komplement. Nah, ini juga ada kombinasi warna. Kalau tadi yang berdekatan, komplement itu yang saling berlawanan. Saling berlawanan itu maksudnya apa? Ya ini, di dalam lingkaran ini merah, itu lawannya hijau. Jadi kalau kita menggunakan teori warna komplement, terus kita buat desain warna merah, ya kita tambahkan warna keduanya adalah hijau. Teorinya seperti itu. Ungu sama kuning. Makanya di beberapa ini ya, kalau kalian lihat itu kayak kartun dan sebagainya, itu teori-teori ini sangat penting ya. Kalau mahasiswa seni sih sering lihat film-film kartun itu bukan karena suka kartunnya, mereka melihat warna, pemilihan warna, kombinasi warnanya. Teori warnanya digunakannya di bagian mana. Ini warna komplement. Komplement itu lawan dari, jadi kalau biru ini ya sama orange, kuning sama ungu, merah sama hijau, biru muda sama orange. Nah, ada juga yang ketiga, kombinasi gabungan 3 warna. Itu istilahnya triangle dalam bentuk segitiga seperti ini. Ini kalian bisa lihat di Corel sih. Kalau kalian lihat di Corel, ada di bagian pemilihan warna itu ada teori seperti ini. Jadi kalau ini 3 warna yang saling berlawanan dalam bentuk segitiga. Contohnya kuning sama biru sama merah dan lain sebagainya. Ini kalau di Corel ini bisa diputar ya. Ini nanti saya geser ke sini, ini geser ke sini. Di Corel bisa. Nah, itu teori-teori warna. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan pembuatan UTS infografis, perhatikan juga warnanya. Termasuk teorinya yang kalian pakai, terus jangan lebih dari 3 warna. Oke. Ini contohnya. Nah, sebenarnya wanita yang paling paham tentang kombinasi warna ya. Jadi ini kalau kalian lihat ini mungkin orang seni ya. Maksudnya merah sama hijau pasangannya, ini juga triangle, ini juga. Oke. Nah, sekarang kita baru masuk ke macam-macam infografis, bentuk-bentuk data. Macam-macam infografis ini, jadi kalau kalian sudah menemukan data kan, kalian setelah itu pikirkan data ini enaknya ditampilkan dalam bentuk apa gitu. Nah, yang pertama itu ada grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran itu biasa disebut pie chart ini untuk menampilkan proporsi tertentu yang jumlah keseluruhannya adalah 100%. Ya, kadang ada yang salah gitu ya, jumlahnya bukan 100% tapi ditampilkan dalam bentuk pie chart, itu enggak tepat. Jadi pie chart itu untuk menampilkan data yang prosentase ya, 100%. Pengguna sistem operasi seperti ini, dikasih logo juga lebih bagus, dikasih penjelasan, dikasih garis gini. Seperti ini. Nah, itu data apa yang prosentase. Terus tipe yang kedua adalah grafik batang atau baris.
grafik batang atau biasa disebut bar chart, ini sangat cocok untuk menampilkan perbandingan beberapa variabel. Jadi kalau dalam datanya itu ada variabel penjualan atau apa, gitu ya, time series, per hari, per waktu, perbandingan kendaraan dan lain sebagainya, gitu ya, jenis pekerjaan atau apa, kalian bisa menampilkan dalam bentuk bar chart. Nah, caranya ya macam-macam, disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Yang lebih menarik yang mana. Terus pemilihan warnanya juga diperhatikan. Terus ada grafik baris atau line chart untuk menampilkan tren atau peningkatan penurunan data. Nah, ini hubungannya sama time series istilahnya. Jadi kalau ya paling umum sih penjualan, pembelian gitu ya. Data keuangan naik turun, harga gitu. Itu memang lebih enak ditampilkan dalam bentuk time series atau line chart seperti ini. Karena lebih mudah dilihat gitu ya, mana yang lebih. Terus entah itu per hari, per bulan, atau per tahun, gitu, tergantung datanya yang ingin ditampilkan. Oke. Terus yang ketiga, yang terakhir, ini yang apa namanya? Maksud testing ya, apa namanya? Ya, inisiatif sendiri nih. Jadi selain data-data yang tadi, kita juga bisa menampilkan data itu dengan ikon yang lebih menarik gitu. Jadi di luar tipe-tipe data grafis yang tadi, ikon ini harus sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Semakin kreatif biasanya ikonnya lebih menarik, lebih mudah dilihat. Nah, ini yang mungkin butuh kreativitas. Nah, kreativitas biasanya sih saran saya gunakan teori ATM sih. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi kalau kalian punya data, ini kayaknya menarik ditampilkan dalam icon. Jumlah perbandingan laki-laki perempuan gitu ya. Perbandingan laki-laki perempuan yang kena COVID, gitu ya. Perbandingan laki-laki perempuan yang nganggur atau apa, itu seperti ini lebih menarik daripada dalam bentuk bar. Gitu. Nah, caranya bagaimana untuk melatih kreativitas? Kalau biasanya sih saya sih gunakan teori ini, amati, tiru, modifikasi ATM. Yang paling mudah ya kita cari contohnya di Google, kita lihat kalau data ini itu contoh-contoh infografis. Gitu. Di sini kan ada banyak nanti. Kalian bisa tinggal cari nanti ikon apa yang lebih menarik. Terus ditiru, modifikasi, ganti bentuk, ganti warna, itu saja. Nanti ya cara-cara seperti itu memunculkan kreativitas. Oke. Nah, yang terakhir, tool apa saja yang bisa digunakan untuk membuat infografis? Kalau selama ini saya sih paling sering, karena saya terbiasa menggunakan desain manual ya, saya paling sering menggunakan Corel Draw. Kalau untuk pembuatan infografis ya, poster dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang sih anak-anak muda, mahasiswa baru itu kadang presentasi aja menggunakan Canva ya. Canva ini yang lagi populer ya. Saya sih jarang pakai. Tapi kalau saya lihat template-nya ada banyak di sini ya. Jadi nggak perlu ada banyak tool-tool atau plugin yang kita nggak perlu manual gitu ya. Kayak hapus background. Kalau di Photoshop kan harus di select dulu, hapus background. Sekarang kan udah tinggal klik-klik saja, dipermudah banyak tool plugin gitu ya. Nah, salah satunya di Canva. Canva ini yang paling populer. Kayaknya di dalamnya sudah ada tool infografis, sudah ada template-nya, kita tinggal ambil. Tapi kayaknya berbayar. Ya maksudnya beberapa plugin yang gratis itu terbatas ya. Kalau pengen menggunakan banyak plugin atau banyak tool yang di dalam Canva itu berbayar. Tapi nggak terlalu mahal ya kayaknya Canva. Terus ada tool infografis yang lain, Injet. Ini nggak pernah saya pakai juga, tapi kayaknya hampir mirip seperti Canva. Di sini sudah ada template, jadi kita tinggal kita pilih icon, terus kita ganti teksnya. Sebenarnya menggunakan PowerPoint juga, kalau terbiasa menggunakan PowerPoint, menggunakan Word, menggunakan Excel itu bisa ya. Mungkin perbedaannya nanti kalau pengen dicetak dalam bentuk 4 poster A4 atau A3 mungkin agak kesusahan gitu ya kalau menggunakan PowerPoint atau menggunakan Excel. Tapi
ya bisa aja diakali gitu ya, dijadiin gambar dan lain sebagainya. Terus ada juga infogram.com, sama saja ini juga kalau dilihat dari tampilannya seperti di Google Data Studio, Google Data Studio. Yang terakhir CorelDRAW. Kalau saya sih terbiasa menggunakan CorelDRAW ya, walaupun agak mungkin lebih susah aja, karena kita harus cari gambarnya dulu, menyesuaikan warna dan lain. Tapi kalau saya terbiasa emang CorelDRAW. Oke. Oke, untuk materi hari ini saya kira itu saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk OCS-nya berarti cuman hasil gambarnya aja ya Pak. Jadi nggak usah di apa sih kayak webnya itu nggak usah ya. Oh, hasil gambarnya saja dalam bentuk poster H4 ya. Mungkin dikasih penjelasan, mungkin ditaruh di laporan, dikasih penjelasan datanya tentang apa gitu ya, terus linknya di mana gitu. Seperti itu. Ya. Baik Nah, Pak. Makasih Pak. kalau sudah paham tentang bagaimana meningkatkan data yang menarik, nanti kalian ketika pembuatan sistem informasi, entah itu pembuatan aplikasi atau pembuatan dashboard, itu nggak bingung, maksudnya data ini pengen ditampilkan dalam bentuk apa gitu. Makanya kemarin di salah satu dua jurnal yang minta saya baca terus saya rangkum itu kan hubungannya tentang bagaimana menampilkan data yang menggunakan data studio sama Tableau. Kalau itu kan framework ya, jadi sudah ada aplikasinya, kita tinggal install. Kalau Google Data Studio malah tinggal export, upload datanya seperti Excel, kita tinggal klik-klik saja, terus udah langsung ya URL-nya kita share gitu, bisa dijadiin dashboard. Kalau Tableau kita seperti aplikasi berbasis web ya, kita harus install. Ada yang online juga, tapi ada yang bisa juga kita install di localhost. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saran saya sih pelajari, karena kadang pelajari masalah warna dan seni ya, pemilihan warna itu penting, karena kadang kalau saya lihat entah itu ketika ada uji sidang skripsi atau sidang KKP ya, pemilihan buat aplikasi, kadang warnanya itu ya itu nggak enak dilihat gitu ya, maksudnya dari milih warna, milih font, posisi, dan walaupun itu memang ya, kalau nggak terbiasa dengan seni memang agak susah, memang harus dilatih gitu ya. Yang paling mudah ya emang amati, tiru, modifikasi, tiru saja, tapi jangan ditiru 100%, tapi dimodifikasi, dirubah dikit, dirubah bentuknya, warnanya gitu. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Untuk yang belum mengerjakan tugas 1 dan 2, silakan dikumpulkan terakhir sebelum UTS. Artinya ya minggu depan terakhir ya. Minggu depan kan pertemuan ke-7. Setelah itu kan UTS. Jadi pengumpulan tugas 1 dan tugas 2 terakhir minggu depan.
Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.